Kali ini gue akan ngobrol dengan Oza Rangkuti, seorang konten kreator yang juga kritikus Gen Z. Mari kita langsung ngobrol. Kenapa sih Za? Lu kenapa sih kerjanya mengkritik Gen Z mulu? Gue biarpun mungkin di konten gue mengkritik, tapi di real life gue merangkul Gen Z bang. Gue memfasilitasi. Oh gitu. Iya. Memfasilitasi maksudnya gimana? Memfasilitasi kayak gue mempekerjakan Gen Z, terus nongkrong bareng juga gitu. Mempekerjakan Gen Z. Lu tuh masuk apa? Milenial? Gue milenial 91. Kan Gen Z kalau saya mulai dari 97 ya bang. Gue masih masuk milenial, tapi milenial ujung. Iya. Ya kan? Batasnya di 83 apa 84 ya? Lupa deh tuh kalau atasnya milenial deh. Tapi berarti kita masih satu generasi. Kita masih satu generasi. Walaupun lu udah fase 2 nih. Gue udah fase 2. Iya kan, udah fase bawahnya fase kan. bawahnya. Tapi masih satu kloter lah kita. Satu kloter. Masuk Gen Z nih. Masuk ke Gen Z. Terus lo kata-katain tuh Gen Z kan. Gue gak kata-katain bang, maksudnya kayak. Lo di konten lo kan semuanya. Tapi kan maksud gue, kalau lo bilang kata-katain kesana gue kayak goblok lo, kesana kan kayak gitu. Ini kan gak contoh juga. Contoh. Yeah. Kenapa Instagram stories liburan harus dijadiin highlight? Nah. Itu kan artinya lo ngatain Gen Z. Gue justru kayak, menurut gue itu ya bagus gitu. Bagus karena kayak lu bisa memperlihatkan liburan lu jadi highlight gitu kan, gak semua orang bisa bang. Oh iya kan, dan gak semua orang mau juga sih sebenarnya. Tapi gue sekarang kayak gue kan baru jadian bang Nadit sebenarnya. Makanya lo melunak sekarang. Bukan, gak juga. Jadian sama Gen Z. Nah, dan setelah gue itu ibaratnya ya, lu kayak tentara perang nih. Tentara perang ngelawan sebuah komplotan lah gitu. Iya. Terus lu jatuh cinta sama anggota komplotan itu. Iya sih. Padahal selama ini lu memerangi mereka. Tapi setelah gue pacaran sama Gen Z baru gue paham bang, kayak nih It Gitaf enak juga nih ternyata gitu, kayak Krombolo nih ternyata enak juga gitu. Jadi kan gue juga ngatain tapi memahami bang gitu endingnya. Iya memahami. Satu-satu ya. Iya. It Gitaf gue tahu, gue pernah ngobrol. Gitaf, enak kan? Lagunya tuh. It Gitaf gue juga kenal. Tapi pas awal tuh gue kayak kenal doang, tapi gue kayak Git, tapi gue gak terlalu masuk nih lagu lu gitu. Kalau sekarang kayak Git, kapan manggung? Ini gue paling depan nih sekarang deh. Gitu, karena gue udah ngerti sekarang maksud lu apa. Enak tau lagunya. Enak. Dia adanya temen gue. Takut tumbuh ke bawah. Takut tumbuh ke bawah. Ya itu kalau itu semua orang takut memang kan. Itu. Tapi kan kalau sekarang satu-satu. Kalau sekarang satu-satu bang. Ya kan? Itu lagu baru dia? Ada, iya. Takut tambah dewasa udah agak lama itu. Oh sekarang apa? Sekarang kayak satu-satu. ada satu-satu pokoknya. Nggak, gue gak tahu. Ada. Kayak aku sudah tak marah gitu. Iya kan. Nah makanya pas gue denger kayak iya nih gue juga kayaknya udah gak marah nih sama Gen Z gitu. Jadinya gue merasanya ya kan. Sambung. Gue tuh gak ngerti apapun soal lagu ya. Jadi gue kalau naik mobil itu harus hening. Oh nggak ada bluetooth, nggak ada kayak radio gitu. Nggak ada radio, nggak ada lagu, udah diem aja udah. Oh gitu. Bener dari dulu tuh. Terus makanya pas zamannya pacaran sama Anissa dia juga bingung kok. Ini orang diem doang ya di mobil gitu. Oh dia juga bingung juga. Dia juga bingung kok nggak ada radio, nggak ada apa. Sampai dulu pas gue sekolah di SMA 70, bokap gue dapat hadiah dari bank. Hadiah dari bank? Iya, mobil Taruna, Daihatsu Taruna. Oke. Jadi ada undian berhadiah, bokap gue menang. Oh gitu? Iya, dapat mobil Taruna. Random aja tuh dia menang tuh? Random. Nah, karena mobil hadiah, jadi gak ada ininya pak. Jadi kayak standar, dan gak ada radionya bolong. Oke. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi emang gak bisa ada lagu gitu? Iya. Nah, itu mobil dikasih ke gue buat dibawa ke sekolah. Terus dia nanya, mau gak dikasih tape? Supaya lu di jalan bisa nyetir, bisa dengerin lagu. Justru gue suka banget bolong kayak gitu. Iya karena temen gue nebeng, mereka gak bisa ngapa-ngapain. Oh iya. Kadang suka ada yang kayak connect bluetooth itu dia setel lagu-lagu dia yang kita gak ngerti gitu kan. Zaman gue gak ada bluetooth. Temen lu gak ada yang kayak gitu? Gak ada bluetooth zaman gue. Oh gue kira sampai sekarang bang. Langsung gini. Oh iya. Style gitu. Tapi lu sampai sekarang juga gak dengerin musik? Nggak, di mobil? Cuman yang di mobil enggak ya? Cuman yang gue suka-suka doang sih. Dan agak random sih, kayak indie Korea itu gue dengerin. Indie Korea. Oh, kayak band indie Korea. It Gitafnya sana lah ibaratnya bang. It Gitafnya sana. Anyong tom sayo. Tuh gue mau masukin ke tapi gue dewasa kok enggak pas ya. Anyong aseo. Masuk iya. Aku tunggu dewa. Anyong aseo. Susah.
Iya sih, benar. Terus lo pacaran sama Gen Z? Gue pacaran sama Gen Z. Ketemu di mana sama? Gue baru tahu nih kabar ini. Jadi waktu itu kan kayak ada kayak seminar gitu bang ya kan. Terus gue ngisi, gue ngisi sebagai kayak hipnotis. Hipnotis pasti di seminar bang ya. Seminar hipnotis. Enggak, gue kayak tentang podcast gitulah gitu. Seminar podcast, gokil. Jadi gue tuh kayak ngajarin anak-anak kampus kayak, hey kalian mau jadi podcaster kayak gini loh caranya gitu. Nah kebetulan Doi juga seminar tentang siaran-siaran gitu. Oh dia juga ngisi seminar bukan murid. Iya Doi ngisi seminar gitu. Kalau murid kan ya gue kayak ipar adalah maut jatuhnya kan, agak creepy. Ya, gitu terus bang disitu, tapi di situ kenalnya tapi kayak baru jadian kayak sekitar 2 tahun setelahnya lah gitu. Iya. Ternyata udah lama kenalnya. Udah lama tapi kan dia kayak, kita kan kayak ini orang punya cowok gak sih? Kan kalau sekarang cewek kan kalau punya pacar tuh diumpetin bang, kayak cuma di second account doang ditunjukin. Nah kan tuh cewek kayak sekarang pacaran aib kayaknya bagi mereka ada kayak emang iya? Di first account tuh kayak ini orang single mulu nih 6 tahun gitu. Tahu-tahu priwet kayak gitu. Tapi emang kayak Anissa aja kadang dia kan punya second account nih. Ini boleh dikasih tahu gak sih? Orang tahu lah ya. Gak apa-apa, yang penting kan gak akunnya kan Anissa Aziza _2 kalau gak salah bang. Kayak Facebook full ya. Underscore B sih. Underscore B kecil. Oke, di second account tuh. Iya dia suka kayak gitu juga. Aku mau post ini di second account. Terus kadang nanti dia foto apa gitu. Aku mau post ini di first account. Jadi ngapain lagi? Ini kayaknya cocok di second. Menurut gue kayak ribet banget sih hidupnya. Dan ada second account tuh masih kebagi 2 lagi bang. Ada yang close friend, ada yang biasa. Jadi pertama nih, misalnya pacaran sama Gen Z nih. Pertama lu masuk di close friend second account tuh. Tuh crowd kecil tuh 6 orang, 8 orang gitu. Terus lu udah mulai serius baru lu masuk ke story second account ya kan. Terus begitu, itu udah kayak 30-an orang lah mungkin. Emang iya? Lumayan biasanya kayak gitu. Terus? Habis itu ketika udah mulai serius, lu masuk ke feed second account. Kalau udah kayaknya dia serius dia sama gue, baru lu masuk ke story first account tapi yang close friend dulu. Mukanya baru muncul di situ. Mukanya baru muncul dan kadang nggak mukanya memang cuma kayak tangan kayak gini, gitu. Dan kalaupun mukanya kayak dia harus foto 4 kali terus dipotong kayak gini, gue nggak tahu kenapa. Tapi harus kayak gitu bang. Oh dipotong 4. Iya. Nah abis itu baru lu masuk ke story first account tuh udah serius banget tuh. Lu udah harus ngelamar di situ basically teman-teman kalau pacaran Gen Z ya. Lu masuk di mana? Nah gue baru masuk ke story first account itu pun kayak di bulan ke-6 bang kalau gak salah. Berarti lo harus ngelamar. Gue harus ngelamar kayaknya ya. Pacaran Gen Z kayak gimana? Beda gak? Nah. Enggak, ini kalau menurut gue ya. Iya. Lu tuh gak jauh-jauh banget Za. Sama mereka sebenarnya ya. Iya sih. Tapi kesannya kayak lo punya jurang yang begitu jauh dengan mereka Za. Pacarannya biasa aja kan? Pacaran Gen Z kayaknya bedanya sama milenial ya. Kayak gue tuh diajak kayak ketemu teman-temannya dia. Terus dia juga kayaknya mau ketemu teman-teman gue juga. Pilates gak? Pilates? Apa? Pilates deh. Pilates enggak, tapi kayak gym gitu. Kayak gue sekarang nge-gym terus kayak Idi, Waza Rangkuti. Terus kayak demi perempuan. Banyak yang ledekin lo gak? Alah lo akhirnya pacarannya sama Gen Z juga gitu. Iya lumayan sih bang. Iya. Lumayan sih. Ya lu sih Za. Nih lo kata-katain lagi nih. Matiin centang biru di WhatsApp biar misterius. Nah. Biar orang-orang bertanya dibaca apa. Gua matiin centang gue. Lu karena apa tapi bang alasannya? Ya gak apa-apa emang pengen matiin aja. Kadang-kadang kayak ada orang mana gitu tiba-tiba random nemu nomor HP gue terus WA gitu kan. Kayak misalnya saya ada penawaran. Terus kayak saya tahu dari sini. Boleh telepon gak? Aduh itu ya, sih. Emang. Ya makanya gue matiin centang biru gue. Mungkin kalau orang yang agak sibuk gue ngerti. Karena kan kadang lu harus baca tapi lu belum mau bales di saat itu juga gitu kan. Tapi kadang orang-orang ya udah biasa gitu. Kayak temen gue gitu. Kayak ngapain dimatiin centang biru kan gue jadi gak tahu nih. Kayak lu baca gak sih ini? Emang penting banget untuk tahu baca apa enggak? Lumayan penting. Dan kayak walaupun fair ya. Kayak dia juga gak bisa ngelihat kita juga jadinya. Tapi menurut gue kayak sebenarnya gue gak mau menyalahkan mereka. Tapi kayak WhatsApp kenapa ada fitur itu gitu menurut gue. Kayak maksud gue kayak gue gak tahu ya tapi founder WhatsApp tuh kayaknya agak pick me gitu bang orangnya. Pick me apa lagi? Kayak misalnya gini ya. Kayak di Instagram kan ada yang delete message tuh. Misal gue DM lu terus kayak aduh gue salah kirim nih gue hapus deh. Nah kalau di WhatsApp kan misalnya gue WhatsApp lu terus gue salah kirim nih. Terus gue hapus tuh. Tapi WhatsApp ngasih tahu kayak this message was deleted. Kayak kenapa lu kasih tahu gitu? Ini kan gue hapus biar dia gak baca kan. Bener. Bikin bertanya-tanya aja gitu ibaratnya ya kan. Kalau gitu mendingan gimana? Kalau itu siapa WhatsApp?
Iya, nggak kalau misalnya kita mau ngirim sesuatu ke orang, salah, kita delete. Nah tapi kalau sekarang kan bisa edit kan, tapi tetap dikasih tahu sama WhatsApp kayak ini diedit tadi gitu. Kan begini kayak lo ngomong apa aslinya tadi? Gitu. Atau lo edit dengan kalimat yang lain, di bawahnya lo bilang tadi ada typo dikit. Nah itu lumayan bisa, tapi siapa tahu masih kepo kayak emang apa typonya gitu, siapa tahu kan ada orang yang kayak dia pengen tahu typonya. Nih ada satu masa di mana si Anissa lagi ngeliat IG story seseorang lah, ya kan. Terus di pojok kirinya itu bintang hijau kan? Iya, close friend. Itu bintang hijau. Close friend. Saya bilang ke gue gini, kamu follow dia juga kan? Iya follow gitu. Coba lihat IG story-nya dia. Lihat IG story-nya dia, gue buka IG story. Kamu nggak dapet ya? Nggak dapet apa? Nggak dapet ini dia bilang. Close friend-nya dia. Close friend. Aku masuk close friend dia. Terus gue bilang, ya nggak apa-apa. Apa sih apa gue nggak ngerti deh, apa sih kebanggaan apa sih? Emang orang terkenal sih, cuman berarti kayak cuman ada kebanggaan apa sih emang masuk close friend orang tuh apa sih? Ya maksudnya kayak berarti si orang itu menganggap kayak Anissa gue akrab nih gue masukin nih, tapi Radit aduh taruh dulu deh ya gitu. Ya nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa. Ya udah. Tapi beberapa Gen Z suka kadang baper gitu bang, dan itu kita sekarang harus hati-hati kalau ngomongin story orang. Mungkin IG dari tadinya sosial media sekarang malah bikin orang berantem di Gen Z. jadi gak bersosial ya. Kayak misalnya kayak sayang kamu gak lihat storynya si ini, dia tuh lagi di Bali tahu. Terus kayak mana gak ada, aku gak masuk close friend dia ya. Ih padahal dia ada loh di close friend aku. Jadi orang tuh malah ribut dari Instagram, terus dari kayak WhatsApp hapus-hapusan message tadi gitu ya kan. Memang paling bener ya MIRC sama Kaskus lah zaman dulu bang ya. Itu kayak gak ada yang berantem ya di situ. Lo main gak MIRC? MIRC gue cuma kayak nontonin orang di warnet dulu. Gue waktu itu belum terlalu ini banget. Gue dulu main tau itu. MIRC kan. Lu gak main ya? Cuma nontonin doang kan? Nontonin karena gue belum tahu caranya kan. Itu kan susah banget. Lu cuma modal teks doang, gak ada foto. Ya kan. Pak, gue sampai bikin channel dulu. Channel di MIRC? Channel di MIRC. Bahas apa? Bang, random aja. Jadi lo tahu ini kan kayak ini lucu banget. Jadi nama show gue kan cerita sialku yang paling baru. Sebelumnya kan cerita sebelku, iya. gitu-gitu kan. Dulu nickname gue cerita ayah. Serius. Cerita ayah. Kenapa? Karena lagunya Nugi. Lagunya Nugi? Gue suka Nugi dulu. Yang takut cerita ayah. Takut tambah ayah. Karena emang ayahnya Mr. Popo kebetulan juga ngasih cerita serem mungkin. Takut tambah ayah juga kan. Masa lebih dari 2? Lebih dari 1. Enggak, kenapa cerita ayah bang? Aku kenapa cerita ayah? Lagu Nugi. Jadi gue seneng gitu lagu. Tapi orang di MRC suka nanya gak kayak, Kak kenapa nama lu cerita ayah gitu? Enggak sih, tapi gue dianggap orang gede. Karena lu cerita ayah. Karena cerita ayah. Iya. Seakan-akan gue yang ngasih cerita. Nah dulu, aduh masa MRC itu pak. MRC mantap ya bang ya. Gue dulu belum pernah ngerasain main Lu sih. SMP berarti? Gue kayaknya SD. SMP kayaknya udah SMP deh. Pokoknya huruf-huruf doang gitu kan. Ya gue SMA kelas 1. Dulu itu ya namanya PC. Itu gak bisa pakai wifi kan. Harus pakai Telkomnet instan 0809 gitu kan. Itu legend tuh. Iya kan, yang terut gitu kan. Masuk ke sana. Nah, itu hanya ada di kamar adik gue. Jadi lu mau gak mau di sana mainnya. Jadi mau gak mau gue chatting di kamar adik gue. Iya. Nah, ini agak random sih. Di kamar adik gue, entah gimana ceritanya dulu, dia melihara burung. Dia melihara burung. Ya, dilepas di dalam kamar. Apa? Gak dikandangin. Jadi lu sampai ngetik ada harus ngindar-ngindar gitu bang ya. Agar kayaknya gue gak pernah dikenal. Masih terbang kalau diberakin kan males juga ya. Gue gak pernah kenal orang melihara burung di los gitu. Kayak kucing gitu ibaratnya. Makanya itu tanya adek gue ada. Tapi gak kabur tuh dia bang? Gak kabur. Jadi emang harus hati-hati juga sih. Gitu lagi gitu. Cuma dia gak pernah lari. Siapa sih burungnya? Burungnya nggak pernah kabur dari kamar, itu nggak pernah kabur. Dia seneng di rumahnya itu berarti. Mungkin ya. Nah pintunya itu pintu geser. Jadi rumah gue kan nyokap gue dulu S2 di Jepang. Jadi ini kan rumah nyokap kan. Jadi nyokap gue ngedesain rumahnya tuh gaya Jepang banget. Kita punya geser ya. Pintu geser, punya ruang tatami. Yang apa namanya yang dari apa sih? Jerami apa sih? Jerami gitu ya. Itulah. Terus itu itu pintu geser. Jadi gue kalau masuk ada kan nih burungnya gitu. Lu make sure dulu kan. Lagi di bantal nih. Iya. Main nih sama RC kan. Main sama RC bikin channel. Gimana kita curhat apa aja pak. Iya.
Itu aja rasanya udah seru banget. Dan ada yang curhat tuh bang? Ada yang cerita hari ini. Karena aku dikira gini. dewasa kan, karena lu kan. Oh enggak ke gue. Oh curhat Ke channel. Ke channelnya. Nanti lo kalau mau private message boleh. Oh. Habis itu kayak mau kenalan lebih dalam. Nah, gue ketemu cewek pak di situ pak. Di situ di MIRC. Kelas 1 SMA kan. Oke, lu kelas 1 juga kan? Gue kelas 1 juga. Enggak, maksudnya gue ketika kelas 1 SMA ketemu cewek di MRSI. Iya. Kayak nickname-nya belakangnya itu 70. Oh, teman SMA lu berarti. Anak SMA gue dong. Iya. Nama belakangnya 70. Apalagi itu kita di channel Bulungan atau di channel Jaksel. Jadi kan channel ada banyak tuh. Oh, ada regional. Lo ngerti gak sih maksud gue? Ya? Iya. Ruang chat. Ruang chat. Belakangnya 70. Gue chatting kali ya. Lo tahu cara ngajak kenalannya gak? ASL PLS kan? Iya, gue tahu itu. ASL PLS. Age, sex, location, please. Ya kan? Sudah nyebut. Ya adalah umurnya. Berarti kelas 1 tuh berapa tuh? 14, 15. Iya. F. Female. Iya. JKT. Anjir, cewek nih. Ini semua kisah nyata ya? Iya. Oke. Chatting lah gue anjir. Seru banget pak. Ngobrol tuh. Seru banget. Ngobrol seru. Suatu hari di SMA 70 kelas 1B tiba-tiba gue didatengin sama kakak kelas yang paling galak di sekolah cowok. Karena 70 kan senioritas dulu kan. Oh iya. Sekarang gue gak tahu ya. Sekarang seharusnya udah gak ada nih. Tapi dulu gila keras banget pak. Iya, tata-tatarannya emang kacau kan. Wah, sama kelas 3 suka ditarik lah, disuruh pelantikan lah, disuruh tawuran yang gitu-gitu kan. Iya. Jadi gue menghindari itu semua. Makanya sekarang kadang Anissa bilang, kok jalan kamu cepat banget, makan kamu cepat banget. Kebawa dari SMA pak. Terbiasa kabur. Iya, di kantin kan, kantin kelas 1 di pojok kanan. Jadi gue biasa makan cepat, langsung beneran. Oh gitu. Beneran. Iya. Okay. Kakak kelas yang paling galak gitu. Mana ya namanya Raditya gitu kan. Terus gue berdiri, iya kak gitu kan. Gue yang chatting sama lo. Hode dia. Ya. Waduh. Tapi lu ngasih tahu nama lu berarti ke dia bang. Iya iyalah, orang dia ngakunya anak 70 kelas 1 juga. Terus lu bilang kayak saya Radit gitu. Iya. Terus dia bilangnya? Radit 1B, dia ngarang nama lah siapa lah. Radit 1B gini. Orang gue goda-godain anjir. Lu goda-godain di situ. Iya kayak, wah seru juga ya di sekolah kita gini. Tapi ngapain dia ngaku ya? Apa tetap kayak mau ngerjain gue? Oh, apa kayak Raditya? Gue yang chattingan sama lu. Jadi nonton bioskop kita gitu. Ya kagak, kan udah ketahuan. Kalau lu kayak begini ngapain gue chattingan dari awal? Ternyata dia mau confess. Tapi itu jahat sih bang. Dulu gue mungkin di MIRC gak ngerasain, tapi di game online dulu banyak tuh yang kayak kena hode. Kena hode. Jadi dia hode kan. Terus kayak dia jadi priest gitu. Terus kayak kakak bagi item dong. Dan kayaknya dulu kita beneran percaya. Ya cewek nih, ya emang dia ya udah karakternya yang main juga cewek juga pasti gitu. Soalnya kan. support kan. Makanya kan support kan. Iya, makanya biasa bagus sebenarnya cewek. game-game kayak Mobile Legends kayak Dota kayak ya udah jelas gitu. Yang cewek cowok tuh di hero-nya kan. Oke. Kalau dulu kan lu milih pas daftar nih Ragnarok gitu. Lu milih lu mau karakter lu mau cewek apa cowok. Nah selalu ada cowok yang pura-pura jadi cewek tuh. Tapi emang gue juga sering kok main jadi cewek. Menjadi hode lu. Maksudnya gak pura-pura jadi cewek ya. Karakternya aja cewek Karakternya kan. cewek. Gak tahu lebih seru juga sih ngeliat karakter cewek gitu. Tapi kalau ada yang nanya lu ngaku lu cowok kan. Ya iya. Iya. Nah Ya, kalau iya. hode kan kayak nggak ngaku gitu bang. Iya tapi zaman-zaman iseng dulu ya namanya juga anak muda ya. Pernah aja gue ngerjain orang juga pura-pura jadi cewek. Iya sih. Iya sih pernah juga sih. Nanti suruh nunggu di mana padahal kita nggak dateng. Wah kayak gue gak sepakat itu bang kayaknya. Dulu Oh, kan pernah zaman-zaman kenakalan remaja dulu tuh. Lu intip dari jauh tuh sih orang itu. Enggak, biarin aja udah. Iseng-iseng gitu. Cuman nah itu zaman MIRC itu tapi emang lebih seru. MIRC ya? Karena lu ada waktunya pak. Ada waktunya? Ada lu bersosialisasi sama orang. Lo chattingan sama orang itu ada waktunya. Waktunya itu di depan komputer. Oh iya kalau sekarang kayak Setelah itu udah. Setelah itu selesai. Lo tidur, lo bekerja, lo Iya sih. istirahat, lo ngapain. Bahkan gue kan punya blog ya dulu ya. Dulu zaman-zaman itu pun juga kalau misalnya kita ngeliat statistik, yang baca blog gua itu gede kalau di jam kerja. Artinya orang pakai internet kantor kan. Benar, Ya pada kan? zaman itu ya. Tapi kalau di luar jam kerja, view-nya turun pak. Ya dia bersosialisasi orang-orang itu. Orang udah nggak engage. Iya, Dan ini gara-gara handphone ini nih. Kita kapanpun dimanapun udah terkonek ngobrol kapan aja. Iya. Dan kayak attention span kan
pendek kan sekarang. Kayak baca novel tuh konsol udah gak ada. Gak bisa gitu, gue. ya kan? Gue udah gak bisa lagi gue. Baca buku kan. Baca novel, baca buku. Iya. Udah gak tahan gue. Kadang nonton film aja kayak, nih kapan selingkuhnya nih, cepetan dong, gue gak banyak waktu nih buat nonton gitu. Kalau nonton nyari film selingkuhnya. Ipar Adalah Maut kemarin bang, kayak kalau dulu kan kayak gue nonton Game of Thrones tuh gue bisa tahan tuh. Setupnya gue nikmatin gitu. Kalau sekarang kayak udahlah nih kan film tentang selingkuh nih gak usah lama-lama lah, langsung aja lah gitu. Karena gue udah terkontaminasi ini juga TikTok gitu-gitu. Ini bahkan ada satu film nih, gue lagi nonton nih. Gue cicil pak. Dia 15 menit. Iya. Abis itu nanti gue ngapain. 15 Iya sih. menit lagi. Gue gak ngerti kenapa jadi kayak gitu ya. Kayak kita takut sama chat WhatsApp juga gitu kan sih Bang. Kayak kalau kita nonton 2 jam nih kayak, lu kenapa gak ngerespon 2 jam gitu. Kesana kayak kita, pasti ada deh yang kita kayak lupa ngabarin lah. atau ada kerjaan kayak. Enggak sih, enggak segitunya sih Za. Kayak ntar akan ada pergerakan orang gak pakai WhatsApp, gue rasa akan ada tuh Bang. Kayak lu mau hubungin gue, lu telepon gitu. Ah itu kenapa sih? Kenapa Gen Z gak suka di telepon? Kan introvert mereka Bang kebanyakan. Dan kadang kayak mereka maunya ngomong dari chat gitu loh. Panjang-panjang gitu. Gue ada satu temen Gen Z. Gue tuh pengen engage sama Gen Z. Iya. Maksudnya gue pengen mengerti juga. Pengen mengerti juga. Karena gue inget Hilman Hariwijaya, penulis buku Lupus, almarhum. Gue ngefans banget. Dia nulis Lupus kan bertahun-tahun lamanya. Terus ditanya sama wartawan, kok lo masih bisa nulis buat anak muda? Oke. Terus kata si Hilman, iya soalnya temen gue di kantor Hai. Nah, dia kan dulu sempat nulis buat Hai juga. Nulis buat Hai, ya. Itu banyak yang anak-anak muda gitu. Terus gue pikir iya juga ya. Nah gue baru belakangan ini berteman sama anak-anak muda. Dari YouTube dan lain-lain. Okay. Itu YouTuber lain, konten kreator lain gitu. Dan seneng gue ngelihat cara mereka ngomong, cara mereka apa gitu. Dan rata-rata udah digital native gitu. Maksudnya dari kecil memang udah di internet. Udah kan? di internet. Cepet pinternya mereka Bang. Iya dan beda banget tahu. Dan banyak yang bisa bahasa Korea, gue gak ngerti kenapa tuh sekarang. Aneh banget, emang kepake. Kenapa lu tahu detil-detil aneh ini? Banyak kayak anak umur 3 gitu nonton Korea nggak pakai subtitle gitu. Nggak mungkin lah Za. Ada Bang, banyak sekarang. Karena kayak ya nyokap bokapnya kayak poppers gitu kan. Kayak apalagi anaknya Gen Z itu nanti benar-benar kayak mereka akan lebih mandang ke Korsel dibandingin ke Amerika atau Eropa gitu. Cewek lo suka Korea-Koreaan? Cewek gue untungnya aman dari K-pop gitu. Dia gak kena K-pop dia. Ini Kania Gen Z gak Bang dia? Kania berapa? Dia 99. Ada second account Kania? Ada. Masuk gak Bang Radit di second account lo? Ya pasti enggak lah. Tuh kagak. Orang gue sama asisten gue jadi hide. Dia. Tapi Kak Anissa masuk di second account? Enggak, dia follow second account kamu enggak? Ya pasti enggak lah. Orang dia ngomongin gue isinya pasti. Iya pasti gitu. Biasanya ngomongin kerjaan. Pasti gitu. Ngeluhin kerjaan. Ngeluh-ngeluhnya di situ. Iya, nangis-nangis nonton film Korea tuh di tapi section tuh. Tapi asisten gue. Gue tahu karena di highlightnya dia, gue nggak bisa lihat apa-apa. Di highlight dia lu nggak bisa lihat apa-apa? Iya kan biasanya kan di profil, di kiri ada highlight, highlight kan. Di HP lain ada highlightnya banyak. Apa? Di HP lain? Di HP lain, akun lain maksudnya, highlightnya banyak. Terus gue ngeliat, kok kayaknya di gue dia nggak ada highlight, baru naruh apa gimana ya? Terus gue buka profil, nggak ada, di hide gue. Wah, di hide gue. Mereka yang introvert apa lu bos toxic Bang? Itu yang harus kita pecahin tuh. Karena kan yang gak masukin lu, asisten lu gak hide kan. Gak, pasti kan orang butuh peluapan sih menurut gue. Kan, kalau gue sih gue gak ngerti ya. Karena gue gak punya second account. Second account iya. Tapi asisten gue pinter dia. Iya. Karena kadang-kadang gue dimasukin. Oh jadi kesannya kayak lu ada di situ. Iya. Kadang-kadang ada 1, 2 nih. Iya. Gue bilang, ya udah sih weh, hide aja gue bilang gitu. Terus dia cuma gini. Kayak dia biasanya. Iya. Dan karena kalau yang Gen Z yang udah level kronis gitu bisa kita katakan. Kayak first account, second account dan ada lagi third account gitu. Nggak mungkin. Ada 3. Karena gini, kayak third account tuh buat nge-view story gitu ya kan. Jadi kayak mereka tuh gak mau ketahuan nge-view story gitu Bang. Jadi misalkan second account nih. Ntar kalau gue view dia tahu dong di second account gue. Gue terus third account yang gak ketahuan. Kan banyak yang nge-view story si orang ini. Iya, nah dia kadang kayak mantan atau apa tuh dicek-cekin gitu sama Gen Z. Oh maksudnya
Kan mungkin gak sebanyak orang lain, Iya. gak sebanyak gua atau Anissa gitu Iya. kan yang view story-nya. Benar. Nah terus, Katakanlah yang view story cuma 20. nah itu kan masih kelihatan banget tuh. Oh, kalau kok 20 tiba-tiba kan. ada ini nih yang profil picture-nya pantai ini apa nih? Iya Gitu. itu. Nah sampai akhirnya gue ketemu seorang Gen Z yang ngasih tau gue kayak, lu gak perlu bikin third account. Lu bisa view story tanpa kelihatan Gimana lu caranya? nge-view story ini. Jadi misalnya gini ya. Anjir, gimana caranya? Ini untuk para stalker ya, ini ilmu nih. Nih misalnya gue mau ngeliat story-nya nih Siska Saras bang ya kan. Siapa tuh? Ex-member JKT dia. Oke. Nah tapi gue gak mau Siska lihat kalau gue view story-nya. Nah kalau gue langsung kayak gini, ketahuan nih. Gue nge-view story-nya kan. Kalau kayak gini nih. Nah jadi gue gak buka story-nya dia. Gue buka story orang sebelumnya. Terus gue pause gini. Terus gue geser kayak gini bang. Ngintip. Jadi kayak setengah doang kayak gini. Itu gak ketahuan kalau tuh view story. Gue bilang kayak, pantas lu pada stres selama ini gitu. Dengan kayak ribet banget buat ngeliat story doang gitu kan. Itulah sosmed tuh jadi susah bang sekarang gitu. Gila, waktu luangnya banyak banget. Iya. Sumpah. Dan untuk ya Allah, dan ya kayak pusing gue. Instagram kan jadi kayak Pusing. Mark Zuckerberg juga ngeliat ini kan. Terus dia kayak, bro ini aneh banget nih gitu. Dia pikir. Terus dia kayak, Ini aneh banget. kayak kita bikin aja flip side gitu dibilang kan. Apalagi tuh? Flip side tuh kayak, jadi di first account lu bisa kayak, apa ya mungkin kayak YouTube membership kali ya. Kayak lu bisa flip side gitu, sisi lu yang lain lagi. Sebenarnya sistemnya sama kayak second account. Tapi Gen Z gak mau pakai itu, kayak enggak. Gue maunya second account. Karena gue mau akun gue nama-namanya kayak Your Sushi Date, yang gitu-gitu biasanya bang. Yang kayak happy with apa gitu-gitu pasti. Flip side gak kepake, Mark Zuckerberg salah dia. Gue gak ngerti nih flip side ini. Jadi gimana sih? Flip side, jadi misalnya akun gue nih Oza Rangkuti. Iya. Nah tapi tuh gue ke flip side tuh kayak close friend tapi sampai fit-fitnya juga, sampai bio-nya juga bisa beda juga. Misalkan gue Oza Rangkuti komedian gitu. Nah gue bisa di flip side kayak Oza Rangkuti pembenci Gen Z misalnya gitu yang lebih private-nya gitu. Sama persis kayak second account. Oh ya bagus dong. Berarti kan bagus. Instagram menyediakan fitur itu. Iya, Apa ininya? Tapi nggak ada yang make gitu. Karena orang jadi tahu dia punya flip side. Bukan, karena ya mereka maunya punya second account gitu. Nggak mau dia pakai flip side gitu. Oh, karena kalau second account dia bisa membentuk kepribadian yang Yang baru juga. Kepribadian dia yang sesungguhnya sebenarnya. Gue nggak ngerti deh kenapa ini banget ya. Karena Kenapa effortnya gede banget sih buat bikin second account. Makanya. Terus masukin orang ke close friend. Apa sih? Gue nggak ngerti deh. Mungkin karena kan ya kayak mereka ingin terlihat baik di first account gitu. Kalau cewek Gen Z first accountnya rata-rata lumayan seragam sekarang bang. Kayak caption kecil-kecil, fotonya juga gak terlalu banyak gitu. Nah di second account baru dia ngata-ngatain pemerintah lah. Mungkin ada ya, maksudnya gak semuanya. Tapi kayak jalanan macet dia ngeluhnya di second account gitu. Oh, jadi first account itu adalah versi cantiknya. Iya, terus kayak foto sama nyokap, bokap tuh di second account. Kalau liat first account kayak, ini yatim kayaknya nih gitu. Karena gak pernah ada nyokapnya gitu. Jadi, Kurang kasih sayang nih. Iya, kurang kasih sayang. Selalu sendiri di first account. Itulah gue gak ngerti kenapa. Aneh banget ya. Kemarin gue kan juga nge-capture chattingan gue, WA gue sama orang tuh. Gue taruh di, sama guru musik gue kalau gak salah. Oke. Gue taruh di IG story. Rame DM gue. Rame DM lo. Bilang, kenapa pakai huruf kapital depannya bang? Iya. Apa sih? Gue gak ngerti deh. Karena ada, sekarang typing ganteng dan. Iya katanya typing gue jelek. Iya. Karena gue pakai huruf kapital. Bener. Berarti Pramudia Anantatur juga satu buku ini dong. Iya. Gimana sih? Makanya sekarang kayak lu harus huruf kecil karena itu kayak misalnya DMN dit misalnya gitu. Di mana dit? Itu kayak kesannya kayak ada yang serius nih sampai kayak di mana dit gitu. Kalau huruf kecil semua kayak DMN kayak di mana dit gitu, kayak lebih santai gitu. Emang susah bang, emang gue juga belajarnya udah lama nih tentang typing ganteng ini. Coki tuh sering gue tegur kayak, bang typing lu, wah red flag banget bang typing lu kalau chattingan sama Gen Z sih, lu bakal banyak kena blokir. Kenapa, gitu. Coki? Dia yang masih kayak ada enternya, misalnya kayak di mana Za, terus ada enternya dulu gitu, datang nggak open mic MLI gitu, kayak langsung aja lu gabungin aja gitu, nggak perlu. Gue habis chat sama Coki nih. Coba deh lu perhatiin deh, terus dia kayak emo tuh banyak-banyak, gue bilang kayak bang, lu voice note deh boleh gak gitu. Kalau voice note gimana? Gue sering banget voice note. Voice note aman. Gen Z suka voice note daripada telepon. Tuh, jadi gue ngirim dia pakai voice note. Nah iya mendingan kayak gitu. Nih typing gue ya, nih gue gak mau kasih lihat nih isi chattingan nih. Tapi typing lo aja. lihat aja ya. Iya.
Ini yang ini nggak gue sebut tapi depan-depannya aja ya. Oke. Tapi lo boleh baca. Oke. Saturday 5.50. Coki. Coki, C-O-K-I, Coki. Iya, Coki. Iya. Aman. Itu aman tapi Gen Z gak suka. Lu harus C-nya harus huruf kecil. Kenapa? Dan kayak karena kasar, Coki gitu. Iya, dan kalau Ya Gen Z lu I-nya 3 gitu. Coki. Nah, itu baru friendly Bang. Kalau lu kayak Coki kayak ada masalah Bang Gen Z. Apa dit? Gitu ibaratnya. Lo harus I-nya lo harus 3 itu. Kalau segini gue bisa kasih lihat sih. Nih. Nih ya. Kelihatan gak tuh? Coki. Tanpa titik. Tanpa titik. Karena terakhir gue taunya kalau pakai titik ketus. Iya. Bener. Okay. Ngambek gitu kalau pakai titik Bang. Nah ini nggak sopan karena I-nya kurang banyak. Dan C lu huruf gede itu yang nggak sopan, sama I-nya kurang banyak. Oh, jadi Coki di sana kayak ngerasa kayak apaan sih gitu. Dia kalau Coki Gen Z dia kayak wah ini ada masalah nih. Kalau Coki gitu. Gen Z. Oh, ngerti gue. Iya. Nah, balasannya Coki. Ya. Yes. Gimana Pak? Nah, Coki kalau di IG aman, tapi Coki di WhatsApp menurut gue yang red flag. Karena dia kalau di WhatsApp nih dia kayak yes, terus itu gak di send tapi di enter ke bawah gitu. Ada 01 terus enter lagi kayak yes. Kenapa dia gitu? Gimana Pak? Gak tahu ya, emang gak tahu ya, boomer aja mungkin Bang dia. Terus dia suka kayak emot banyak-banyak gitu. Nih jadi kan gue habis bikin video TikTok kan. Terus kayak Coki kira orang bakal tersinggung sama video kita. Nah ternyata kagak. Terus dia ngechat gue nih, Za, yang kemarin kayaknya kita terlalu bener poinnya dan lucu. Tuh kayak dia tuh banyak enter gitu. Za, yang kemarin kayak kita tuh beneran lucu, enter. Enternya bukan dikirim ya, enter ke bawah gitu. Gak ada yang ngamuk. Tunggu. Jadi kalau kontennya nggak ada orang marah-marah, Coki suka insecure, kayak wah terlalu benar nih kita gitu. Emang agak problematik Bang dia. Dia insecure. Iya. Kayaknya konten kita bener gitu. Iya, kalau kita kan panik pas menyinggung kan. Kalau dia kayak kok gak ada yang marahin gue gitu. Wah salah nih gitu ibaratnya. Oh iya. Nah terus dia juga sih orangnya. Pemakaian emoji juga suka gak tepat. Terus terlalu banyak emojinya gitu. Dia tuh lebih ini di WhatsApp Bang. Lebih red flag di WhatsApp di chattingannya. Ini gue tutup nih mengakhirinya. Nah ini yang orang-orang bilang nih. Ini karena percakapannya mau gue sensor ya. Mau dong dia bilang. Iya. Legal ya. Ini gak ada yang ilegal ya. Mau dong ini. Karena orangnya Coki ya. Iya. Kita harus. Nggak. Legal ini. Mau dong ini. Bukan yang ilegal. Iya. Mau dong. Ox. Nah. Ox sih. Sensor ya. Itu kan itu ending dari chatnya kan. Dan itu kan lu diemin aja tuh. Nah seharusnya gue love. Nah iya harusnya lu love. Gue masih gak bisa. Gak bisa gue. Geli banget. Dia Radit gak pengen ngobrol sama gue nih. Gitu kalau ada love kayak dia udah gak pengen ngobrol tapi dia sayang kok sama gue gitu. Mungkin karena ada love ya kan. Tapi semua orang yang chat sama gue di DM. Mau itu laki, mau itu cewek, endingnya di love. Endingnya di like sama orangnya di love. Ada love-nya kan. Buat gue aneh. Karena kayak ya lu gak perlu sayang sama chat gue ibaratnya gitu kan. Sebenarnya kan gitu. Aneh. Jadi gue gak bisa. Gue tahu itu mungkin norma yang berlaku di masyarakat. Sekarang begitu Bang, iya kayak gitu. Tapi itu budayanya gitu. Tapi gue gak tahu gue kayak itu norma kayak aneh gitu loh. Sama kayak mungkin kayak ngomong halo di telepon gitu. Itu kan sebenarnya gak harus kan. Tapi kalau kayak Cok jadi gak terlalu lumrah harus kayak halo di mana Cok, jadi gak gitu. Itulah nge-love tadi sekarang kayak gitu. Tuh cewek gue huruf kecil mulu Bang. Tapi bener nih Edgar nih. Bang aku sama Shanin numpang nge-gym ya A. Nah iya kan kayak Bang aku sama Baang iya bener Baang aku sama Shanin numpang nge-gym ya A Baang. Bukan Baang itu bukan Baang. Bukan kayak mie gitu. Gue jawabnya bagus. Oke. Jabrogar. Nah kurang aman ya ketus. Harusnya lu kayak H gitu kayak oke gitu. Lebih masuk. Dia udah bener nih Edgar kayak. Tapi kan gue ngebalas Edgar kayak oke. Contoh ya, coba lo ngomong. Bang, aku sama Shanin numpang nge-gym di rumah coba. Bang, aku numpang nge-gym ya di rumah ya. Oke. Nah, itu kurang. Kalau kita ngomong biasa. Oke. Kalau audio, tapi mungkin kan lu kan kenal Edgar kan. Tapi kalau ada orang lain yang Gen Z kayak, wah Bang Radit marah nih, bisa gitu. Kayak, oke, jam berapa? Kenapa A-nya 2 di Baang? Bukan Baang itu Bang. Bukan. Dia kayak, Bang, aku numpang nge-gym ya. Gitu. Bukan. Kalau satu kayak, Bang, aku numpang nge-gym ya. Gitu. Baru kayak, oke. Jadi kayak orang gak akur ujung-ujungnya kan. Iya juga ya. Iya. Kalau dipikir-pikir ya. Sulit loh. Nih misalnya,
Baang, aku gym di. Nah, abang yang kedua dia nggak pakai A, aja Iya. A-nya 1. Dia dan tapi dikasih kapital namanya kan, di nama lu di abang tuh dikasih kapital kan. Nah itu bagus tapi katanya kayak itu kayak lu ngasih respect gitu Oh ke jadi orang. ada kapital bagus, kapital jelek. Ada. Kayak misalnya kayak aku mau ke kantor nih sama Coki gitu. Nah ketika Cokinya gue kasih C gede kayak oh berarti Oza nge-respect Coki gitu. Gampang sekarang dapat respect orang bang. Tinggal lo kasih huruf gede aja satu lu udah respect. Respect itu Hitungannya. dapat dari huruf gede. Dari huruf gede di WhatsApp sekarang. Nih kita menjelang akhir gue mau nanya-nanya soal istilah-istilah yang gue gak ngerti. Oke. Medium ugly. Nah Apalagi nih? medium ugly kan kayak sekarang tuh kayak kita nggak bisa kan bilang misalnya kayak muka lu jelek gitu. Itu nggak bisa tuh sekarang. Lu kena cancel kan kayak gitu. Jadi kayak medium ugly sebenarnya ya jelek yang masih mending gitu ibaratnya. Dan waktu itu ada tren kayak cewek-cewek kayak lebih suka cowok medium ugly sekarang dibanding yang Gue ngeliat sih. tren itu kan. Iya jadi gue lebih prefer cowok-cowok yang medium ugly. Tapi gue gak ngerti ininya. Spesifikasi medium ugly. Jadi ini cowok jelek. Cowok jelek yang masih mending gitu. Iya yang kayak Gimana teknisnya? ya, makanya. Gimana Itu taunya? agak pasal karet juga memang kayak ini kalau segini medium ugly gak? Itu udah ugly gitu. Kalau ini Itu udah ugly. iya jadi udah kayak steak bang. Ada kayak medium ugly, medium doang sama ugly gitu. Tapi artinya cowok-cowok medium ugly itu lagi in demand sekarang. Lagi in demand Lagi sekarang. hot sekarang. Lagi hot sekarang gitu. Oh. Lagi banyak dicari. Karena cowok-cowok ganteng itu red flag. Cowok-cowok ganteng red flag sekarang. Red flag. Karena Dan kayak sekarang tuh kayak setia tuh red flag gitu. Kayak sopan tuh red flag gitu. gak ngerti gue. Karena kemarin tuh ada kayak Gak ngerti. pemain bola nih kakak kan. Kakak. Ricardo kakak. Nah kakak tuh kan wah dia yang paling ganteng deh se-Brazil kan. Iya. Pernikahan bertahun-tahun aman tuh dia. Nah tiba-tiba bininya ceraiin dia kan. Terus tahu. diwawancara kan kenapa? Ya kakak terlalu sempurna gak pernah selingkuh gak pernah mukul saya gitu. Itu red flag sekarang. Kayak kalau misalkan lu selingkuh kayak nah ini suami yang gue cari nih. Kayak begitu. Makanya bang setia Kasian sekarang. juga ya si kakak ya. Kasian kan si kakak kan. Mencintai. Kalau itu green flag karena kan blue flag di generasi biru soalnya. Iya, kalau kakak gitu. pelur. Iya, pelur kan? Peace, love, unity, Peace, love, respect. unity, and respect gitu. Iya. Oke, Oza, lo next ada apa lagi, Za? Nah, gue akan ada tour bang sebenarnya. Ini akhirnya nih. Tanggal berapa kasih tahu biar gue bentrokin semua jadwal. Jangan. Jakarta gue 1 September bang Jakarta gue. Jakarta. Sebelumnya tapi gue ke 4 kota. Gue ke 5 kota tapi Bali tuh gue sama Bang Adri bikin show bareng gitu berdua. Kenapa gini? Kenapa collab maksudnya kayak X gitu loh. Ada bang itu juga. Ini collab. Collab. Anjir. Bro, collab lah kita. Nah itu Enggak ada. sih, enggak. Temen TikToker lu kurang banyak bang berarti. Enggak, Ya itu bro, enggak. langsung kayak oh ya udah ngerti kita gitu. Enggak sih. Enggak itu enggak sih kalau itu. Collab bang. Enggak. Kayak lu sendiri apa featuring? Nah gitu ada. Kayak gitu. Enggak gue dibohongin anjir. Enggak ada. Ntar deh kapan-kapan. Enggak. Kalau lu ada tamu TikToker lu tanya kayak emang ini artinya collab Orang ya? gue ada waktu itu TikToker datang ngajak gue collab enggak gini. Enggak, ini opsional bang gak harus. Tapi ini memperjelas kan. Kan kayak gue bikin barang sama Bang Adri gitu. Oh, ini berarti ya gue collab sama dia gitu. Oza X Adriano Colby gitu. Apa acara apa itu? Itu spesial gue yang di Bali bareng tapi yang sisanya gue sendiri. Special show lu di Bali sama Adriano Sama Adri Colby. kita barengin gitu. Oh karena Adri juga mode special show. Iya jadi di Bali kita satu acara dua-duanya stand up lah sejaman atau kira-kira. Nah tapi yang kota lain gue sendiri-sendiri. Nah Jakarta gue tanggal 1 September. 1 September di mana? Gue dateng mau nonton gue. Dia di kayaknya sih Emily mau ngusahain Usmar Ismail tapi belum tahu juga. 1 September ya? 1 September. Itu hari apa? Minggu bang. Oh Minggu. Minggu. Gue mau di Usmar juga. Iya. Nggak tapi gue Sabtu biasanya. Lu Sabtu. Iya. Gue kalau di Usmar Oke. biasanya Sabtu. Oh lu September ada show juga. Nggak tahu Za, nggak tahu. Nah. Gue nggak tahu. Kalau boleh lu tanggal 2 lah bang. Masa gue harus Boleh dong tanggal sebelumnya. tanggal sebelumnya. Agustus ya? Enggak September. Enggak. Tanggal sebelumnya masih masuk Agustus kan? Masih. Gue ada break. Oh lu lagi break Ya, itu. Nah ya. karena tanggal 31-nya ada Rio juga. Dia spesial juga. Tanggal berapa? Hamin 1 sebelum gua. Oke. Gitu. Akhir Agustus sih seharusnya gue break sih. Bisa sih gue datang sih gue nonton. Nah lu lagi break berarti Seharusnya. gak ada tuh. Gak ada Iya. show lu tuh bang ya.
31 Agustus Rio Dumatubun, tanggal satunya lu. Salah satu gua di Usma. Lo kapan sempat nulisnya? Waktu itu MLI kan sekarang punya open mic juga sendiri bang. Oh lo masih MLI? Masih. Oh masih. 2 minggu sekali tuh ada open mic. Nah semenjak itu gue jadi kayak ya nulis baru. Dan ini juga sekalian gue ngebuang materi-materi lama gue zaman gue di Ketawa Club. Masih ada beberapa yang gue masukin lah ke sini gitu. Yang anak metal itu dilihat dari iya itu kayaknya udah kagak bang. Karena udah gue gak ya? udah nggak pakai baju metal lagi sekarang kan. Lo mau ngomongin apa aja di special show lo? Judulnya apa sih? Judulnya Jaksel Apocalypse judulnya. Itu kan udah lama banget. Iya, mau diadain. Dulu kayak nggak jadi, pertama gue lupa karena apa, terus kedua karena gue takut banyak bentrokan sama komik lain, jadi penonton milih gitu kan. Tapi sekarang kayaknya mau bikin show kapanpun kayak selalu ada yang lagi tour, selalu ada yang lagi special. Dan semua punya marketnya sendiri sih. Iya, makanya akhirnya bikin udah kapan aja juga. Nih mungkin sebenarnya biarpun pembahasan Jaksel yang gak terlalu banyak, tapi gue masih belum mau ganti judul gitu. Gue masih pengen kelarin nih si Jaksel Apocalypse ini. Jaksel gitu. Apocalypse ya. Jaksel Apocalypse. Berarti materinya sejam udah ada nih? Materinya kayaknya gue mungkin 75% lah bang so far. Belum yang sampai full banget, masih pengen gue isi sesuatu yang current pada nantinya gitu. Oh, padahal udah tinggal September. Udah tinggal September. Gue yang Bali tuh tanggal 3 Agustus sudah mulai sebenarnya. Oh, jadi lo Bali dulu. Bali dulu, berdua dulu sama Bang Adri kan. Gue ini baru pertama juga gue special show bang ya kan. Yang bener Za? Iya, sebelumnya gue kayak ya udah bukan special show lah gitu. Deg-degan gak? Lumayan sih bang. Serius? Lumayan sih. Berapa penonton? Ya Usmar berapa sih? Kayak 400. ya? Enggak, yang di Bali. Yang di Bali gue nggak tahu deh. Tapi kenapa gitu? Karena kalau nggak salah ngejual tiket di Bali tuh agak susah, dan gue nggak tahu bang, kayak gue pernah stand up di Ubud tuh susah, kayak wah ini orang-orang ketawanya ketawa zen gitu, nggak ada masalah hidup kayak. Terus pas turun kayak you're very funny ya, you're not laughing tadi pas gue di atas gitu. Oh ya, ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris gue sama Mo Sidik bla bla bla, terus ya gitu kayak ternyata itu pecah di Ubud gitu. Kayak, standarnya Ubud tuh kayak gitu. Iya, kayak maksudnya mereka, standar ketawanya. Iya, karena itu kayak boleh-boleh udah pensiun 8 tahun terus sehari-hari cuman ya udah tinggal di Ubud, datang nonton stand up dia gitu, nggak ada keresahan hidup. Karena kalau masih muda standar ketawanya tuh kalau orang ngelucu ketawanya bisa gede, haha. Iya. Kalau orang di Ubud standar ketawanya kalau orang ngelucu dia gitu. Iya, cuma segitu-segitu doang. Lebih masalah ketawa berarti ya. Lebih masalah ketawa. Sama kadang ruangan tahu. Kalau ruangan akustiknya terlalu ngedamp, apa sih namanya, menyerap. Itu juga berasanya orang nggak ketawa padahal ketawa pecah gitu. Kayak di bioskop gitu katanya bang ya, kalau stand up di bioskop ya. Iya. Itu sih. Paling gak enak tau stand up di bioskop. Gue pernah sekali stand up di bioskop, diusir gue. Diusir lu? Iya, filmnya kan lagi main tuh. Halo teman-teman. Diusir sih bang. Lagi main. Iya. Planet of the Apes. Nah, gitu. Penjualan tiket di mana? Nah, tiket ada di majelislucuindonesia.com dan kayaknya pre-sale tuh udah pas ini upload kayaknya udah ada bang. Oh iya? Ini tuh tanggal 25, besok tuh udah dijual tiketnya. Ih, gokil. Ya itu kan? pre-sale harga? Pre-sale harga kalau gak salah berapa ya? 200 atau berapa lupa gue. Gue juga sebenarnya gue deg-degannya di penjual, memang kayak orang ada gak yang beli gitu. Kalau misalkan kayak kan pengen kan keren kan yang kayak baru announce sold out gitu-gitu. Kayak Pamungkas kan gitu-gitu kan. Iya. Nah gue deg-degan kayak bisa gak ya kayak begitu nih gitu. Bisa lah. Bisa lah semoga orang-orang jaksel-jaksel kan pada nonton lo semua. Takutnya orang kayak Oza mah nonton di TikTok aja deh gitu takutnya kan. Bener juga sih ya. Makanya apa gue vakum TikTok dulu bang sampai ini. Enggak, lo ramein di TikTok tahu. TikTok tapi kalau promosi itu mereka nggak. Oh gitu ya? Nggak kemakan. Kayak nggak ada keterikatan kalau TikTok bang. Paling di IG lah atau di Twitter masih bisa lah. Emang kalau lo bikin promo di TikTok penontonnya jadi jauh gitu? Iya. Berkurang? Kayak gue pernah promo digital download dulu kan di TikTok nih. Udah orang pembelian nggak nambah satupun dan orang yang komen juga nggak ngebahas tentang itu gitu. Oke. IG lah masih lebih bisa lah di IG lah. Oke, jadi kalau kalian mau lihat Oza Rangkuti special show pertama dia di majelislucuindonesia.com. Majelis Lucu Indonesia, Majelis Lucu Indonesia.com. Indonesia.com. Jaksel Apocalypse. Jaksel Apocalypse. Oke, thank you semua yang udah nonton ya. Thank you Radit.